menunjukkan eksistensimu berwujud tadi. Mana? Bisa komunikasi dengan baik dah. Bisa komunikasi dengan baik. Bisa komunikasi dengan baik. Bisa baik dulu. Tembak. Ngobrol sambil ngomong. Berusaha saya kendalikan dulu. Oke, jadi sahabat, ini kita karena dirasa kurang informasi, jadi kita cari dua makhluk lagi. Di sana ada satu makhluk dan di sini juga ada satu makhluk lagi. Jadi saya nih dikejar sama makhluk ini. Kita bisa komunikasi dengan baik. Kan bisa komunikasi sebentar aja, informasi aja, kita bisa komunikasi dengan baik, kita ngobrol dengan baik. Iya, bentar lagi kita pulang. Bisa? Tidak. Lebih baik kalian pulang. Pulang. Iya, bentar lagi kita pulang. Jadi ini salah satu mediator kita juga tiba-tiba dia ada satu makhluk yang masuk ke dalamnya. Apa kalian kesini? Ngapain? Kalian ngapain sih? Kami butuh informasi aja. Sudah. Apaan? Kami butuh informasi. Kau bisa komunikasi dengan baik. Kalau nggak bisa, kau keluar. Apa yang kau masuk? Jadi sahabat, ini salah satu makhluk yang tidak kita undang. Tiba-tiba dia masuk ke salah satu mediator kita. Kami datang di sini, kami cuma butuh informasi aja. Sudah cukup. Cukup belum, kami rasa masih belum. Kalau kami sudah ngerasa cukup, kami akan pulang dengan sendirian. Tidak perlu kalian suruh. Kami terganggu. Kami nggak ada niat buat ganggu kalian. Tapi kami merasa. Kami tidak ngerasa. Bisa komunikasi dengan baik. Sana. Kita cuma butuh informasi aja. Silakan tanya, Mbak. Kita cuma butuh informasi aja. Tadi sebelum kalian ada yang memberi kita informasi bahwasanya di sini banyak manusia yang datang ke sini untuk meminta sesuatu, begitu benar? Ya, kalau benar. Untuk apa mereka itu mengambil sesuatu itu untuk apa? Banyak dunia. Untuk dunia? Apa? Salah satunya apa? Kalian sudah tahu. Kami tidak tahu, makanya kami bertanya. Dan biar dari masyarakat di sini tidak ada berita yang simpang siur begitu.
Untuk dunia apa sebenarnya? Untuk apa? Uang? Untuk uang? Oh itu. Ya. Terus apa lagi? Untuk kejayaan begitu, wibawa seperti itu? Kemuasan dunia. Semuanya? Ya. Oke, baik. Jadi Gus, ini sebenarnya 3 makhluk ini di mana? Di atas batu itu atau Ini di bawah? sudah masuk ke dalam batu ini. Oh, masuk ke dalam batu ini. Jadi ini 3 penunggu yang ada di batu apa di bawah batu itu ya. Ini termasuk Ini yang sudah ada masuk di dalam gerbang tersebut yang tadi saya sudah jelaskan. Iya. Makanya energinya lumayan besar, kekuatannya lumayan besar mereka. Iya. Karena sosok yang tadi tiba-tiba masuk ini sosok karena tidak terima temannya dipanggil ke sini. Oh, gitu. Ini sebenarnya sosok apa sih Gus? 3 ini beda-beda ya? Beda-beda ini. Cuman sosoknya tinggi besar semuanya. Kalau ngelihat pakaiannya seperti seorang prajurit di zaman kerajaan dahulu. Begitu. Jadi Tapi ini bukan seorang prajurit, bukan. Cuman pakaiannya aja. Jadi sahabat, jadi ini 3 makhluk ini memakai pakaian seperti pakaian prajurit zaman dahulu seperti itu. Mereka ada salah satu yang tidak terima karena 2 temannya dipanggil ke sini. Dan Jadi, ini mohon maaf sahabat, kita harus standby tentang ke ini. iya, standby ke mediator karena takutnya dia lari karena dia lincah sekali. Takut dia lari juga dan takut dia tiba-tiba nyerang kita juga. Iya, jadi kita berjaga-jaga Jadi kita komunikasi sambil ini sambil menjaga mereka, takut mereka mengganggu begitu. jaga. Awas. Oke. Stay. Kalian bisa komunikasi tidak? Iya. Kalian mau apa? Kalian mau apa? Sekarang aku mau butuh informasi. Ada apa sebenarnya di balik batu itu? Sudah cukup. Belum, kami rasa belum. Jadi sahabat, ini Gus lagi ini ya, lagi bernegosiasi juga dengan mereka karena sepertinya mereka marah. Mereka bertiga tidak mau memberi informasi ke kita, jadi mereka sepertinya mereka tidak ingin bertukar informasi dengan kita. Mau pulang dah? Kalian Kami masih belum mau pulang karena kami belum mendapatkan informasi. Kurang masih informasinya. Coba ditanya lagi bagian yang tadi ini ada orang yang ngambil pusaka. Iya, tadi salah satu makhluk tadi jelasin ke kita kalau ada manusia yang kesini ambil pusaka. Iya. Itu bagaimana caranya mereka mendapatkan pusakanya? Mereka dapat atau tidak? Tidak. Tidak bisa ambil. Kenapa? Cara mereka salah? itu milik kami. Iya benar. Jadi ada simpang siur dari masyarakat juga kalau misal mereka itu kesini sampai bawa ini ya Gus. Apa sih Gus? Apa ya? Linggis ya? Atau apa sebagainya. Iya, jadi ada apa namanya sahabat? Jadi mereka ada manusia yang dia tuh bawa seperti ini ya, bawa alat begitu untuk mengambil pusaka dari mereka. Tapi mereka nggak dapat apa-apa justru ke sini ya. Malah ditipu-tipu sama mereka. Ditipu-tipunya gimana Gus? Iya, dibilangnya di situ ya ada pusaka ya dulu suruh gali ya, didatengin lewat dalam mimpi juga sahabat. Biar mereka yang gali ke sana. Tiba-tiba nggak ada di situ. Tinggallah kau jin-jin seperti ini. Manusia itu bodoh. Manusia bodoh. Kalian mau kemana? Tetap di situ. Ngapain di sini? Sudah cukup. Belum. Ada lagi nggak ke sini yang apa namanya selain itu, selain ambil pusaka itu?
kayak misal mencari kekayaan begitu? Ada? Banyak. Baru-baru ini atau udah dari dulu? Sudah cukup. Sudah lama. Terus ada yang ini nggak? Ada yang kalian kabulkan? Ada yang kalian kabulkan? Jadi sahabat, saya sambil ini ya. Saya sambil apa namanya? Kita sambil lari-lari gini karena makhluknya ini agak susah kita ajak komunikasi begitu. Oh, pulang dah. Kalian pulang. Sebenarnya ada enggak pusaka ini? Hah? Lihat apa? Jika saya lihat tidak ada. Ada enggak ada sebenarnya? Tidak ada. Tidak ada. Pulang. Oh, bilang aja kalian takut diambil. Jadi sahabat, tiba-tiba Gus Deka diserang sama mereka. Itu juga mereka santri-santri juga, para santri diserang sama mereka tiba-tiba. Sahabat bisa melihat sendiri mereka beringas sekali ya. Jadi Gus Deka sama santri-santri sekarang lagi membalas mereka juga, karena mereka tanpa aba-aba tiba-tiba mereka menyerang. Bisa lebih dekat di sini. Nah, kita bisa lihat. Jadi ada satu makhluk yang menantang Gus di situ. Teman-teman, sahabat bisa lihat sendiri. Awas. Jaga. Midon. Ini jaga dulu. Jaga dan minum. Buru. Mana? Turun kau. Turun. Keluarkan sudah.
Keluarkan. Keluarkan. Jadi sahabat bisa lihat sendiri ya di sini situasinya sudah tidak kondusif juga. Jadi ini ada beberapa makhluk, 2 makhluk ini tiba-tiba dia kabur lari ke arah batu ini karena memang mereka adalah salah satu penunggu dari batu ini. Tepat di bawah batu ini. Begitu. Jadi sahabat, sosoknya sudah lepas kendali. Sama. Ayo center situ. Netralisir sana satunya. Cepat kasih minum. Kamu mau kemana? Katanya sudah tadi suruh nyalahkan. Hah? Gus, apa ini termasuk salah satu makhluk yang terkuat? Belum masih. Belum. Tapi dari ketiga mereka ini yang terkuat. Jadi ini seperti kayak ketua geng gitu ya Gus ya? Jadi ketua geng. Maaf sahabat ngos-ngosan. Karena Gus kita juga tadi tiba-tiba diserang gitu. Kamu mau apa? Tadi bilangan tentang ambilin kalau mau diambil, kalau kamu bisa. Kamu mau kabur? Hah? Dia mau kabur kenapa Gus? Kembali. Kok kembali? Si Kobo bilang aja kok kalah tapi kau malu. Oh begitu. Oke. Jadi mereka sebenarnya kalah. Jadi ini memang dia tempatnya memang di bawah situ ya Gus ya. Makhluk ini memang tempatnya di bawah situ ya. Jadi tempatnya di sini. Oke. Kita juga ini. Saya masih pegangin biar tidak brutal sahabat. Agak brutal sahabat, jadi saya di sini ya. Karena kayaknya salah satu makhluk ini susah untuk diajak komunikasi. Dan sepertinya dia takut ya Gus ya, takut kita menemukan pusaka begitu di sini. Tidak ada pusaka. Iya, tidak ada pusaka. Baik. Siapa juga yang mau mengambil? Kita ada bawa linggis. Kita tidak bawa rajang, kita tidak bawa apa-apa. Kami tidak butuh kayak gitu, tidak butuhkan itu. Kami datang ke sini cuman butuh informasi aja, ada apa sebenarnya di batu kata ini. Sudah pulang. Iya, bentar lagi kita pulang. Tidak mungkin kita nginep sini ya kan? Itu aja. Kita cuma butuh informasi aja. Kita nggak kira ambil pusaka-pusaka yang kalian punya. Kita bisa komunikasi? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Baik. Kalau gitu kamu keluar ya. Ya. Oke. Tunggu dulu. Suruh keluar. Kamu masih di badannya manusia ini. Jadi lebih baik kau keluar. Netralisir, tolong netralisir. Netralisir cepat. Jadi sahabat tadi ada 3 makhluk. Sebenarnya ada 2 makhluk yang yang Gus masukkan ke mediator, tapi tiba-tiba ada 1 makhluk lagi dia datang karena sepertinya dia tidak terima karena teman-temannya juga dipanggil gitu. Tapi seperti yang sahabat lihat sendiri, situasinya sangat tidak kondusif karena tiba-tiba salah satu makhluk menyerang Gus kita di sini. Akhirnya ada sedikit pertempuran di sini. Jadi di belakang itu santri lagi dinetralisir. Jadi biar energi-energi yang ada di dalam tubuhnya, energi yang tidak baik dalam tubuhnya itu bisa keluar. Kita bisa lihat sendiri teman-teman santri lagi menetralisir teman-teman kita di sini. Aman ya teman-teman ya? Alhamdulillah. Nah, jadi Gus, mana Gus ya? Oke, jadi mungkin kita cari makhluk lain Gus untuk mendapat informasi.
Maaf, saya sambil minum ngos-ngosan masih. Iya. Tadi kenapa tiba-tiba nyerang begitu ya, Gus? Karena mereka sudah ngerasa kalah, mereka kocar kacir, jadi mereka lari. Tiba-tiba saya diserang aja, seketika langsung nyerang aja. Gitu. Iya. Mereka sosok gagah, biar kami takut sebenarnya. Tapi ingatlah sahabat, jangan pernah takut kepada mereka, takutlah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik penolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Jadi aslinya mereka itu hanya membuat kita getar begitu ya, Gus Iya. ya. Jadi biar kita lemah. Iya. Karena manusia kalau kita takut, kita di hadapan mereka tuh lemah ya, Gus ya. Iya. Jadi kita harus sahabat nih ya. Mungkin yang takutan gitu ya, kita harus benar-benar bisa melatih diri kita. Yang paling baik itu mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Benar, Gus. Jadi kita harus perbanyak istighfar, sholawat, sholat begitu. Iya, karena sebaik-baik penolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan paling dahsyat kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih butuh informasi lagi ya, Gus ya. Iya, kita butuh satu mediumisasi, mudah-mudahan bisa memuaskan kita untuk menggali informasi lebih dalam lagi, ada apa sebenarnya di batu ini. Iya. Ikutin terus penelusuran kami. Jadi sahabat, tadi setelah ada peperangan ya, kita bisa sebut itu peperangan karena ada serangan tiba-tiba. Kita masih kurang informasi, kita coba satu kali lagi. Semoga kita nanti dapat informasi yang benar-benar kita butuhkan dan memang benar-benar menjadi pengetahuan untuk masyarakat dan juga kita sendiri. Sebenarnya ada apa di batu kata ini? Ikuti terus penelusuran kami. Dengan siapa kami bicara? Siapa? Oh, Raden Kelana. Raden apa Ki? Bisa juga disebut Ki Kelana. Ki Kelana. Assalamualaikum Ki Kelana. Waalaikumsalam. Kita bisa komunikasi, Ki? Kedatangan kami ke sini hanya untuk mencari informasi aja. Sebenarnya ada apa sih di Batu Kata ya? Kalau orang Madura bilang itu Batu Kata. Sebenarnya ada apa sih, Ki, di sini? Tadi kita udah mediumisasi, ada beberapa makhluk. Kita udah dapat informasi bahwasanya katanya di sini itu merupakan salah satu persembunyian. Pada zaman Belanda dulu, kalau misal ada kolonel Belanda, mereka langsung bersembunyi di bawah batu ini. Kemudian ada juga yang bilang ada beberapa manusia yang ternyata menyalahgunakan tempat ini. Jadi mereka meminta seperti meminta kekayaan, meminta pusaka ke sini. Benar, Ki? Itu memang benar. Memang benar begitu ya. Kemudian tadi saya juga tanya, kalau misal ada anak kecil di sini, main di sini, tiba-tiba mereka sakit begitu, diajak main sama mereka. Apakah mereka di sini memang usil begitu? Sebagian banyak yang usil. Sebagian yang usil. Jadi sahabat, nggak semua makhluk di sini usil ya, Ki ya? Nggak semua. Tapi Di atas saja. yang di atas saja yang usil ya. Jadi sebenarnya, Ki, ada apa sih, Ki? Kenapa batu ini berbentuk seperti kodok? Apakah ada asal muasalnya atau memang itu memang terjadi secara alamiah saja?
Terus kenapa berbentuk kodok seperti itu, Ki? Itu manusia yang membuatnya. Oh, jadi manusia yang membuat biar kolonel Belanda tidak curiga begitu. Jadi mereka kenapa mereka waktu itu membuatnya bentuknya kata? Kenapa nggak berbentuk yang lain seperti itu? Itu tidak direncanakan. Oh, begitu. Jadi memang jadinya seperti ini aja gitu. Hanya saja bentuknya seperti itu. Hanya kebetulan saja. Hanya kebetulan saja. Sebenarnya yang sudah kesini seperti manusia yang kesini untuk meminta kekayaan atau meminta hal lain seperti itu, Ki. Itu ada yang dikabulkan nggak? Tidak ada, hanya tipuan saja. Kemudian katanya di sini saya mendengar kabar dari masyarakat, ada juga yang kesini minta pusaka. Mereka sampai bawa alat begitu, Ki. Bagaimana, Ki? Kenapa Ki Kelana? Manusia bodoh. Bagaimana bisa dikatakan manusia bodoh, Ki? Tidak punya akal, tidak punya pikiran. Gimana bisa? Sebodoh begitu saja. Itu tidak mudah. Jadi sebenarnya itu hanya tipuan ya, Ki ya. Tidak ada yang seperti itu di sini. Tapi ada juga yang minta kekayaan ke sini, Ki. Tapi Tidak ada. sebenarnya ada ndak pusaka ini? Memang ada. Silsilah pusaka yang bisa diceritakan ada. Sampai tahu ndak silsilah pusaka itu dari mana? Tidak. Itu sudah ada dari zaman dahulu. Sudah ada dari zaman dahulu. Tapi yang menjaga itu banyak ya, Ki. Hanya satu saja. Hanya satu saja yang menjaga pusaka itu. Ada satu pusaka yang memang benar-benar apa namanya? Apa ya, Gus, kayak misal lebih spesial gitu. Ada berapa sih pusaka sini? Banyak. Yang spesial ada Satu. ada satu. Siap. Kita boleh tahu maksudnya bentuknya tuh apa sih, Gus, yang spesial itu? Bentukannya seperti cincin atau apa? Saya tidak bisa menjelaskan itu pusaka itu energi suatu pusaka atau bukan, karena masih belum ada perwujudan, jadi saya belum bisa menjelaskan. Oke, baik. Kadang mereka juga menipu kita, jadi kita jangan mudah tertipu oleh mereka. Sebelum itu pusaka itu wujud di depan kita nyata, kita tidak boleh percaya oleh bangsa-bangsa seperti mereka. Hakikatnya bangsa jin itu adalah pendusta. Gus, ini Ki Kelana salah satu penunggu yang ada di bawah itu ya, Gus. Ki Kelana ini posisi sampean tuh di mana sih? Ada di bawah sana. Ada di bawah. Jika dilihat dari pakaiannya, sosok ini adalah salah satu tokoh yang berada di bawah batu kata tersebut. Bukan begitu, Ki? Terima kasih Ki Kelana sudah bisa diajak komunikasi. Tapi sebelumnya mungkin Ki Kelana ada pesan moral untuk manusia-manusia yang kita tuh kebanyakan kita tidak tahu, Ki. Kita ada beberapa orang yang paham hal gaibiah, tapi ada beberapa juga yang kita tuh tidak tahu, makanya kita kadang sering tertipu. Mungkin Ki Kelana bisa kasih saran atau pesan ke kita sebagai manusia. Jangan gampang percaya. Jika kau tidak mengerti, tanyalah pada yang mengerti. Jangan kau ambil semua. Sudah itu aja. Itu aja. Tidak ada lagi pesan bagi bangsa manusia. Ya, baik, mudah-mudahan
itu menjadi teguran bagi kami semuanya. Jadi janganlah mudah tertipu oleh bangsa jin. Mungkin itu aja Mbak, mungkin ada tambahan, silahkan. Ingat, di sini bukan tempat untuk minta-minta. Bukan tempat untuk mencari benda-benda seperti itu. Kalau saya akan saya kasih. Apakah Ki Kelana mau memberikan? Tidak? Masih Masih belum? Oke, baik. Kita tidak memaksa Ki. Kita terima kasih karena Ki Kelana sudah bersedia untuk memberi informasi kepada kita. biasa. Jadi sahabat, Ki Kelana adalah salah satu makhluk yang ada di bawah batu kata ini. Jadi sebenarnya batu kata ini terbentuk, memang manusia yang membentuknya seperti itu. Jadi memang terbentuknya waktu itu terbentuknya kata, bukan yang lain seperti itu. Jadi hanya untuk menipu kolonel Belanda. Jadi mereka kalau misal ada kolonel Belanda, mereka langsung lari ke bawah batu kata ini. Jadi di dalamnya itu seperti ada lorong jalan begitu ya Ki ya. Seperti ada lorong untuk persembunyian mereka. Dan seperti yang tadi Ki Kelana sampaikan, bahwasanya manusia jangan sampai tertipu. Karena dunia hanyalah sementara ya Ki ya. Yang selamanya itu nanti ya, di akhirat. Jadi saya menghimbau untuk semua masyarakat Bondowoso khususnya. Jadi kita jangan sampai tertipu, jangan sampai kita meminta-minta kepada benda-benda atau seperti ini, kayak misal batu-batu monumen seperti ini. Untuk kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Benar. Jadi Ki Kelana tadi bilang untuk apa kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Mungkin nanti manusia bisa lebih memperbanyak istighfar, sholawat dan mendekatkan diri kepada pencipta kita ya Ki ya. Ada lagi Ki yang mau disampaikan? Tidak ada. Kalau saya mau ambil satu, boleh Ki? Gimana Gus, kita mau dikasih cindera mata oleh Ki Kelana? Itu bukan cindera mata. Apa Ki? Itu pusaka. Pusaka. Itu pusaka Iya. yang selama ini. Jika mampu. Ya, itu pusaka yang selama ini kalian cari. Insyaallah jika Jadi sahabat, ternyata Ki Kelana mengizinkan. mengizinkan kita dan menantang kita Menantang. wujudkan jika kita mampu. Insyaallah jika Allah berkehendak. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan paling dahsyat kecuali kekuatan dari Allah. Itu memang benar. Ya, Jadi itu salah satu pusaka yang memang benar-benar mereka jaga begitu Gus, yang ada di sini. Iya. insyaallah seperti itu. Ya, kalau rezeki kita insyaallah kita bisa wujudkan, kita bawa pulang. Mau kita coba Gus? Hanya ada Hanya ada satu Gus. Enggak semua. Satu aja ya Ki ya. Iya. Nggak Satu bisa aja, beli Allah satu sudah gratis nantangin. satu. Gimana Gus? Enggak apa-apa. Jadi kita mau langsung mewujudkannya? Sampai di sini. Ya. Ya. Baik. Sudah. Jadi sahabat, kita bisa lihat sekarang Gus Deka lagi menarik salah satu pusaka yang tadinya diizinkan untuk diambil oleh Ki Kelana di sini. Ini salah satu pusaka yang memang benar-benar mereka jaga di sini. Bismillah, semoga kita bisa. Kita lanjutkan penelusurannya. Kita ikuti apakah kita bisa mengambil pusaka itu. Ki Kelana bersedia. Ya, jadi sahabat, ini kita lagi proses pengambilan pusaka, bukan cenderamata. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Gus Deka dan Ki Kelana bisa menjawab tantangan itu.
Ya, kita ikuti. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Gus Kiklana ini lagi apa? Menetralisir. Baik, kau keluar. Kau tahu siapa saya? Hah? Aku lagi. Hah? Aku lagi. Pernah mendengarnya? Baik. Terima kasih atas segala informasinya. Kita keluarkan dulu ya, sahabat. Pegang, pegang. Mana air lagi? Oke, baik, ini jadi salah satu salah satu langkah untuk mencari pusaka itu ya Gus ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kita dapat ya Gus. Dekat-dekat nanti dikira kita ya. Iya. Ini adalah salah satu pusaka yang memang benar-benar dijaga oleh mereka. Ya sahabat bisa lihat sendiri ya. Cari deh, cari deh. Pelan, pelan, pelan. Pelan, pelan, jangan ditarik. Ya, sahabat bisa lihat di situ. Sahabat bisa lihat di situ. Itu apa ya Gus? Itu seperti keris. Ya, kelihatan. Oke. Bangunkan, bangunkan, jangan gitu. Oke, baik sahabat, ini adalah salah satu pusaka. Ya. Ini adalah satu pusaka yang benar-benar mereka jaga selama ini. Ambil air. Cepat, cepat, cepat. Sebuah keris ya, Pak ya. Ya, sebuah keris. Mungkin nanti Gus Dika bisa menjelaskan apa dan bagaimananya. Ya, jadi di sini mungkin ada apa ya, kayak Pamornya. bukan seperti kayak Ya. apa namanya sih, kalau saya tahunya sih kayak pahatan-pahatan begitu. Jadi nanti mungkin Gus Deka bisa lebih menjelaskan apa sebenarnya arti dari pahatan tersebut. Lebih detailnya nanti. Iya. Alhamdulillah tadi kita Alhamdulillah. dapat ini satu yang memang mereka jaga benar-benar nih Mas, bukan salah satu, tapi ini memang yang paling spesial katanya Kiklana. Di salah satu pusaka di Batu Katak. Iya. Gitu. Jadi ini adalah salah satu Salah pusaka satunya gitu. di Batu Katak yang memang paling spesial yang mereka jaga. Alhamdulillah tadi diberi prosesnya juga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Diberi
diberi kelancaran dan diberi keselamatan juga. Tadi Gus Deka juga sempat terpental. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa dan alhamdulillah berhasil diwujudkan ini Iya. kerisnya. Berbentuk keris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari sekian proses yang sudah kita lewati, bolang kita malam ini, penelusuran kita malam ini di situs Batu Kata yang berada di Kecamatan Tamanan, Desa Kalianyar. Alhamdulillah diberi kelancaran, diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tadi ada beberapa insiden dari penyerangan hingga penarikan, alhamdulillah semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berhasil juga Gus Deka mewujudkan pusaka, salah satu pusaka yang berada di Batu Kata, sebilah keris. Ini wujudnya. Ini Insya Allah junjung derajat, keris junjung derajat. Mungkin ada pesan yang bisa disampaikan. Tadi banyak pelajaran juga buat kita semuanya, tentang dari mediumisasi, tentang informasi tentang Batu Kata ini juga alhamdulillah juga sudah terkuak. Dan mungkin ada tambahan sendiri dari Nyai, silakan. Ya alhamdulillah sahabat, ternyata kita di sini bisa mewujudkan satu pusaka yang tadi Ki Kelana sampaikan ke kita, bahwasanya satu pusaka ini adalah pusaka yang khusus ya Gus ya, yang paling dijaga di Batu Kata ini. Jadi alhamdulillah kita bisa mewujudkannya seperti ini. Jadi ini sebuah keris. Iya, insya Allah junjung derajat begitu. Dan banyak juga pesan dan kesan yang kita dapat tadi dari Ki Kelana, bahwasanya dunia hanya tipuan. Untuk apa kaya di dunia tapi miskin di akhirat. Mungkin Gus Deka bisa menyampaikan beberapa kata kembali mungkin untuk kita sebagai manusia yang kita juga banyak yang tidak begitu paham tentang gaibiah ya. Jadi mungkin bisa menyampaikan beberapa kata untuk kita, untuk pelajaran. Baik, jadi begini sahabat, dimanapun Anda berada, tak perlulah kita memuja-muji bangsa jin, tak perlulah kita memohon-mohon kepada batu atau siapapun. Mintalah pertolongannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedikit saya jelaskan tadi, ketika proses perwujudan suatu bila pusaka ini, wirangkanya terlepas dari pusaka ini terlepas dari wirangkanya. Berhubung waktunya tidak memungkinkan kita melanjutkan pencarian wirangkanya, kita nanti insyaallah di beberapa waktu lagi atau lain waktu kita akan wujudkan wirangka tersebut. Mungkin cukup sekian. Ingat pesan saya, perbaikin sholat, perbanyak baca sholawat, insyaallah hidupmu berkah. Baik sahabat, ikuti terus penelusuran kita selanjutnya. Nanti kita bakal menguak banyak ya tentang misteri-misteri di Bondowoso, karena Bondowoso termasuk salah satu kota misteri. Kalau kata teman saya tuh Bondowoso tuh kota hantu gitu. Iya. Jadi nanti ikuti terus perjalanan kami di sini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kamu semua. Semoga apa yang terjadi malam hari ini bisa menjadi pelajaran untuk kita, dan jangan lupa kembali, jangan jadi manusia bodoh. Oke. Baik, terima kasih Nyai, terima kasih juga Gus Deka atas penjelasannya. Baik sahabat, kita tutup aja penelusuran kita malam ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dan perbuatan kami semua ada yang salah. Itu datangnya dari kami, dan kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.